Kata ingke yang ingke betul. Yang aku udah kayak. Iya, nada ya yang limbah. Punya satu yang pakai tudung-tudung, nah ya betul ini. Bagiannya banyak. Ya, selamat malam semuanya para pemirsa. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara semua di hari tahun 2023. Jadi ini pertemuan kita yang pertama ini di tahun ini, ya. Wah, jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Nah, di sini juga ada Pak Robi. Pak Robi, apa kabar Pak Robi? Baik, Pak. Syukurlah. Baik ya di Pak Jogja itu. Gimana kabarnya di Jogja? Ya, para pemirsa semua, hari ini saya agak istimewa acara hari ini karena masalahnya saya mengundang seseorang untuk ikut bersama-sama saya untuk menjadi narasumber, salah satu narasumber. Karena ini adalah narasumber aslinya, ya, narasumber aslinya yang made in China. Nah, ini made in China. Ya, selamat malam Yuyun. Selamat malam, Sang Laoshi. Selamat malam, pemirsa semua. Senang bisa bersama dengan Anda di malam ini. Ya, kita juga senang bahwa Yuyun sekarang bisa bersama-sama dengan kita untuk menjelaskan kamu pengalaman sebagai seorang yang dari benar-benar suku Miao, ya, suku Miao. Jadi asli orang suku Miao yang menjelaskan kepada kita. Jadi tidak bukan suku Miao KW. Kalau saya suku Miao KW. Jadi saya cuma suku Miao palsunya. Ya gitu. Jadi kita senang sekali bertemu dengan Yuyun di sini. Nah, mungkin karena ini baru pertama kali, saya rasa para pemirsa ini mau tahu Yuyun ini
siapa? Nah, lebih baik kamu yang menjelaskan sendiri, Yun. Jadi kamu siapa? Ya, baiklah. Kalau begitu saya jelaskan dulu tentang diri saya ya. Nama saya Wu Yun. Anda bisa memanggil saya Wu Yun. Saya mahasiswa tingkat 2 di Universitas Kebangsaan Guangxi dan belajar bahasa Indonesia. Saya lahir di kota Heshi, sebuah kota yang terletak di barat provinsi Guangxi. Daerah penggunung di dataran tinggi Yunnan, Guizhou. Saya juga termasuk suku Miao. Oh, jadi kamu juga suku Miao ya? Ya, Suku Miao Guangxi. Ya, Ya. berarti kamu suku Miao yang di Guangxi. Nah, kamu tingkat 2 kan? Berarti kamu umur 20 ya kira-kira ya. Berarti ya. ya. Nah, mungkin ya di antara pemirsa ini ingin tahu nih kenapa nih ada orang suku Miao ini yang milih belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Ya, karena saya sangat ahli pada budaya dan bahasa dan makanan tempat wisata di Indonesia. Tempat wisata di Indonesia. Ya. Tempat wisata Indonesia yang apa yang kamu mau pergi? Pulau Bali. Pulau Bali. Ya. Semua orang Tiongkok pada mau ke Pulau Bali. Ya, pemandangannya sangat indah. Iya, Pulau Bali unik sekali memang, betul. Nah, jadi di sana itu sangat berbeda. Kalau kita dari Jawa, seluruh Jawa ini seperti itu, begitu melintasi lautnya ke Pulau Balinya, wah, berbeda sekali. Memang itu menarik sekali Pulau Bali itu. Nah, baik. Kalau gitu, mungkin pemirsa sudah mau menantikan mengenai penjelasan Yun mengenai. Oh ya, para pemirsa itu nama aslinya Yuyun adalah Wu Yun. Nah, tapi dia diberi nama Yuyun sama dosennya karena mirip ya. Jadi nama aslinya sendiri Wu Yun. Jadi si Yuyun, nah, orang Sunda ya, seperti itu. Baik, kalau gitu sekarang saya persilahkan kamu untuk menjelaskan tentang suku Miao ya. Ini saya share dulu PPT kamu. Ya. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang suku Miao dengan PPT saya. Nah, udah kelihatan ya PPT-nya? Ya, itu adalah saya berpakaian tradisional Miao dan alat musik Lusheng. Suku Miao merupakan salah satu suku minoritas di Tiongkok. Suku Miao dianggap suku yang ramah dan murah hati. Mereka selalu menyambut tamu-tamu yang datang dengan arak dan lagu. Mereka disambut di luar rumah dan baru diajak masuk bersama. Umumnya, suku Miao terkelompok di Tiongkok Selatan, seperti Provinsi Guangxi, Yunnan, Guizhou, dan sebagainya. Tapi juga ada sebagian orang suku Miao bermigrasi ke negara Asia Tenggara, mengungsi karena perang. Ada sebuah legenda seperti ini. Pada zaman dahulu, leluhur suku Miao berasal dari suku Joli yang dikalahkan oleh Kaisar Huangdi di dataran rendah Sungai Kuning. Mereka bergerak ke selatan ke sekitar Sungai Yangtze dan membuat kerajaan San Miao. Setelah zaman itu, sering terjadi peperangan antara suku Miao dan dinasti yang mengakibatkan suku Miao menyebar sampai Laos dan Vietnam. Di Vietnam, kami dikenal sebagai suku Mun. Ya,
Nah, hampir semua orang suku Miao akan memilih kostum khusus daerahnya yang umumnya berwarna merah dengan galung perak dan penutup kepala perak. Perhiasan perak banyak digunakan oleh orang suku Miao ketika mengadakan upacara dan menyambut tamu yang berkunjung ke daerahnya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan suku Miao di Provinsi Guangxi. Suku Miao di Guangxi terbanyak di kota Liuzhou. Di daerah otonomi Miao Rongshui sudah ada stasiun kereta menuju daerah Rongshui. Bagi suku Miao juga ada banyak acara adat tradisional. Misalnya, menurut kalender lunar setiap 3 bulan 3 adalah festival tradisional Provinsi Guangxi. Orang suku Miao akan menyediakan ketan 5 warna. Umumnya, warna adalah kuning, hitam, putih, merah, dan ungu. Warnanya diperoleh dari bunga dan buah beri. Ada sebuah cerita legenda seperti ini. Ada seorang laki dua dan istrinya mempunyai 3 anak. Anak perempuan yang cantik. Gadis itu sedang mencari pria pasangan. Ketika mereka berada di tepi sungai dan bertemu dengan Dewa Zhangguolao dan selalu membawa tabung bambu dan menunggang keledai terbalik. Rohnya merasuki para gadis dan membuat para gadis mempersiapkan ketan 5 warna. Para gadis mempersembahkan ketan itu kepada pemuda itu di gunung dan mendapatkan pasangannya. Sejak saat itulah acara festival 3 bulan 3 diadakan. Di acara itu, pria mempertunjukkan kepandaiannya untuk memainkan alat musik lusheng. Para gadis pada festival itu memilih para pemuda yang paling pandai memainkan lusheng dan menjadi suaminya. Mungkin para pemirsa heran mengapa seorang pandai bermain lusheng yang terpilih sebagai suami. Cara memainkan lusheng sambil menari memerlukan kepandaian yang tinggi. Berikutnya saya putarkan videonya. Oke, ya, sebentar. 红火的中国年，下面呢要为大家献上的是一个苗的原生态节目《滚山猪》。我们的演员呢是来自贵州西部的一个边远的苗族村寨的孩子们。哎，这我可得说一个幕后，到了我们的录制现场，让我们把掌声送给这些辛苦的孩子们。
滚山猪。 Ya, wah itu memang sangat susah ya untuk Ya. memainkan luseng itu sambil menari gitu ya. Itu kan susah sekali. Kalau mainkan alat musik saja mungkin itu gampang, tapi kalau dengan menari itu susah sekali. Dan saya tahu bahwa luseng itu memang lambangnya suku Miao. Ya. Itu sebabnya di zaman dulu para gadis mencari pria yang pandai bermain musik. Berarti nanti Yuyun juga begitu ya, cari pacar yang bisa main luseng ya. Tidaklah, zaman sudah berubah, saya Miao modern. Kamu bisa main? Bisa. Oh, tidak bisa, tapi ayah saya bisa. Oh, ayah pinter, pandai main luseng. Ya. Jadi kalau gitu ibumu terpikat oleh ayahmu karena dia bisa main luseng ya? Tidak tahu. Tentang asal mula dari luseng, orang Miao memiliki legenda mengatakan bahwa ketika bambu pertama kali membuka alam semesta, bumi menjadi sunyi senyap. Oh ya, tunggu sebentar, Yuyun. Mungkin Ya. para pemirsa itu enggak tahu siapa itu namanya Banku. Banku itu adalah kalau di kepercayaan orang Tionghoa, dia itu adalah pencipta alam semesta. Pencipta alam semestanya mereka itu dari Banku itu mulainya. Jadi kalau di agama Kristen itu ada Tuhannya, ada Adam dan Hawa. Kalau dari kepercayaan orang Tiongkok asli itu Banku yang memulai alam semesta. Oke, terusin. Ya, pada saat itu hidup nenek moyang bangsa Miao bergantung pada perburuan burung dan hewan untuk makanan dan pakaian. Mengatasi kesulitan menangkap burung dan hewan, seorang pemuda yang terampil menebang bambu di hutan dan membuat luseng untuk meniru suara nyanyian burung dan ia melompat untuk menari burung-burung. Itu cerita legendanya saja. Oh iya. Ya, cerita selalu menarik buat didengarin, cerita legenda macam-macam ya. Nanti ada cerita. Nah, baiklah demikian. Itu adalah penjelasan singkat dari Yuyun. Nah, umpamanya kalau ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan. Silakan kalau ada yang ingin mau bertanya dulu. Baiklah, kalau tidak ada, kita ada Lause. Saya mau tanya Yuyun Lause. Ya. Oh iya, ya udah Ibu Ice. Yuyun, saya mau tanya Yuyun. Ya, apakah itu legenda masih terus dibicarakan kepada anak cucu atau tidak? Oh, sekarang sebenarnya sekarang sudah tidak terus, legenda ini sudah berubah. Oke. Ya. Sayang sekali ya jika memang masih bisa ada terus sampai anak cucu, mungkin itu akan menjadi seperti dongeng rakyat ya. Ya. Terima kasih Yuyun. Sama-sama. Ya, Pak Robiku bisa membuka. Oke, dengan suara saya.
Ini ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, saya mau bertanya kepada Pak Chang dulu. Yang pertama, ketika saya mendengar kata suku Miao, saya dulu kan suka baca novel-novel silat ya, dan suka nonton film-film kungfu zaman dulu itu. Suku Miao itu seringkali diasosiasikan sebagai suku yang punya budaya bagus, tapi juga punya mistik kuat. Kalau di Indonesia mungkin kayak orang Banten gitu ya, seperti itu. Nah, apakah pada kenyataannya memang seperti itu? Itu pertanyaan pertama untuk saya, dari saya untuk Bapak. Yang kedua untuk Yuyun, begini, tadi dikatakan bahwa suku Miao adalah suku minoritas yang kemudian bermigrasi ke berbagai daerah oleh karena peperangan. Pertanyaan saya, apakah bahasa suku Miao sekarang masih dipakai di daerah di luar wilayah asli suku Miao Ya, mengenai pelestarian bahasa? Terima kasih. ya, di zaman ini orang suku Miao tersebar di seluruh dunia. Ada sebagian besar di Tiongkok Selatan seperti Guangxi, Yunnan, dan Guizhou, tapi juga ada sebagian di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Laos. Ya. Bahasanya? Kalau di Tiongkok sebenarnya kami biasanya menggunakan bahasa Mandarin. Kalau di daerah yang terkelompok sebagian besar orang suku Miao, mereka mungkin menggunakan bahasa Miao. Tapi saya tidak pandai bahasa Miao. Saya hanya sedikit, seperti saya cinta kamu adalah Wei Meng. Saya adalah Wei, kamu adalah Meng. Saya cinta kamu adalah Wei Meng. Ya. Wah ini. Ya. Wah ini. Apa tadi? Saya apa? Kalau saya dalam bahasa Miao-nya saya. Yun? Ya. Bisa dengar? Saya dalam bahasa ini Miao apa? Saya. Saya Wei. Wei. Ya, Wei. Wei. Ya. Wei Pi Mong. Ti. Wei Pi Mong. Ti Him. Ti Him. Ti Hi. Wei Ti Hi. Ya. Wei Ti Hi Meng. Wei Ti Hi Meng. Oh, Wei Ti Hi. Ya. Oh. Oke, ya lucu. Oh, saya punya dua saudara. Saya anak bungsu di keluarga saya. Saya juga ada dua kakak perempuan. Ya. Ya. Tapi sebenarnya di Tiongkok sebagian besar keluarga tidak hanya punya satu anak. Ya. Banyak yang punya anak banyak ya? Lebih dari satu ya? Oh. Ya. Tapi kan itu karena kamu suku Miao. Ya. Suku Miao tidak bayar denda. Hanya suku Han yang bayar denda kalau anaknya lebih dari satu dulu. Ya. Ya, jadi kan berbeda kalau suku Han berarti anaknya cuma satu. Coba kalau kamu kan suku Miao boleh anaknya 5 boleh. Ya. Ya itulah para pemirsa, sekilas pengetahuan juga bahwa waktu pencanangan anak tunggal di Tiongkok itu hanya berlaku untuk suku Han.
Jadi yang 55 suku lainnya, yang suku-suku kecil itu mereka mau anaknya 5, mau anaknya 10, masa bodoh. Seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan ke Pak Robi mengenai kaitan suku Miao itu kalau digambarkan di Kopingho mempunyai kekuatan. Wah, hebat sekali. Suku Miao seringkali mengadakan perlawanan sama dinasti. Jadi dia itu sendiri sejak di zaman dinasti Ming, dinasti Qing juga dia itu mereka banyak perang melawan kerajaan gitu. Nah, itulah akibatnya jadi ada sebuah silsilah ini luar biasa ini gitu orang-orang suku Miao itu. Apalagi kalau kita lihat lagi dari lambang dia punya itu ya, dia punya binatang sucinya. Binatang sucinya kan sapi ya, banteng. Lambangnya dia kan itu tanduk kerbau itu. Nah, itu. Jadi kelihatannya itu yang menjadi alasan kenapa di si Kopingho ini menggambarkan suku Miao sebagai salah satu yang wah, ini yang paling kuat gitu. Nah, itu. Seperti itu Pak Robi. Baik, oke. Kalau begitu, kita akan melanjutkan perjalanan kita ya sekarang. Nah, kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk jalan-jalan di satu tempat wisata suku Miao di Provinsi Guizhou. Jadi Guizhou itu adalah pusatnya Miao sebetulnya, suku Miao. Nah, tempat ini namanya Desa Jianhu di Xinjiang, Guizhou. Saya milih mengajak Anda untuk jalan-jalan di sini karena ini memang ya tempat paling besar di suku Miao itu tempat paling besar itu di situ. Ya, jadi di situ. Makanya itu saya akan mengajak untuk jalan-jalan di situ. Baiklah, mari kita coba tur virtual ke tempatnya suku Miao sekarang ini. Ini Desa Jianhu. Asri. Ya, di sini ada banyak toko-toko yang akan menjual barang yang khusus dari suku Miao. Banyak juga ada banyak wisatawan bisa menyewa pakaian tradisional suku Miao di sini untuk berfoto-foto di dalam tempat wisata ini. Ya. Ini tempat tinggal ya? Ya. Tapi sekarang sudah jadi tempat wisata ya? Ya. Di sini jembatan ini sebenarnya di seluruh provinsi Guangxi akan membangun jembatan ini seperti ini. Oh. Ya. Nah, pakaian ini bisa menyewa di toko-toko tadi. Itu dia pakai topi. Ya, Topinya kamu ya? Ya. Pakai. Itu terbuat dari apa itu? Pakaian ini terbuat dari terbuat dari banyak hiasan perak. Nah, itu. Ya.
Kamu punya, Yun? Oh, saya punya tapi saya saya jarang jarang memakai. Heeh. Kenapa mereka pakai perak, Yun? Hah? Kenapa nggak emas saja? Kenapa itu apa topinya perak bukannya topi emas? Oh, orang sukunya percaya bahwa pera melambangkan cahaya. Jadi keluarga-keluarga di sana punya ini. Ya, Nah, terus kalau gitu kapan itu baju tradisional itu dipakai? eh, biasanya mereka akan pakai baju ini pada acara atau sebagian besar di acara. Festival gitu ya. Ya, festival. Han Ye-san. Tanggal 3 bulan 3. Ya, Han Ye-san. Berarti sama ya, Miao sama suku Chuang sama. tidak sama. Bukan, maksudnya No, mereka hari besarnya hari kan San Ye-san. sama-sama. Ya. Ya, Rumahnya bagus-bagus sekali, bertingkat-tingkat. ya. Kenapa mereka membuat rumahnya bertingkat-tingkat begitu? Oh, mungkin karena di provinsi Guizhou sering turun hujan. Oh, oh itu berarti mereka sewa bajunya itu buat foto-foto gitu ya? Ya, Mahal tidak? tidak mahal. Tapi tidak mahal juga mungkin enggak, tidak sampai 100 yen. Tidak. Hanya 50 yuan. Oh, 50 yen. Ya, 100 ribuan. Pantes lah kalau 100 ribuan. Itu topinya saja harganya itu mahal sekali. ya nah di toko ini bisa sewa pakaian. Ternyata. Ya, pantes. Jadi itu adalah tempat wisata yang utama mengenai suku Miao yang ada di Provinsi Guangxi. Nah, Yuyun, kamu dulu waktu ke sana berapa bayar ininya masuknya? Tiket masuk. Oh, di sebelumnya kalau mau ke sana harganya termasuk mahal. Satu kalau sebelumnya keluarga saya ke sana 2 hari 1 malam sekitar
2.000 yuan. 2.000 yen, 2 Ya, hari, ya, ya. Ya, 2 hari. 2 hari 1 malam. Oh, berarti kamu menginap di sana? Ya, Oh, pantas. Iya, 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 iya. ya. 2.000 yen, Hmm, 4 juta. 4 juta. ya, ya. Berapa orang, Yun? 3 orang. 3 3 orang. orang. Ya. Oh. Tapi Jadi, sekarang karena pandemi wisatawannya berkurang, jadi hmm, harganya ada diskon. no, ada Ya, diskon. ya, Ya, tapi sayang sekali sekarang Tiongkok sudah dibuka. Jadi nanti sebentar lagi turis-turis dari luar datang, rame lagi. Harganya jadi 2.000 yen lagi. ya, Ya, nanti kan akan rame lagi, jadi pasti 2.000 yen lagi. Seperti itu. Ya, kita sebelum melanjutkan, nanti kita akan melanjutkan lagi. Dan kenapa sampai si Yuyun itu tinggal di sana, nginep di dalam tempat itu? Karena karena dia juga tidak boleh melewatkan malam hari di Jeonho. Nah, ada yang bisa kamu ceritakan mengenai kebiasaan suku Miao, Yun? Oh, sebenarnya orang suku Miao tentang makanan, mereka sangat suka makanan yang asam. Asam. Ya, asam. Hmm. Selain itu juga ada sebuah tradisi antara pemuda. Orang-orang muda. Ya, di daerah yang terkelompok orang suku Miao, mereka akan meneruskan acara untuk pemuda memilih suami. Ya, itulah kencan. Oh ya, buat kencan, buat ketemu, Ya. buat cari pacar. Ya. Kencan itu biasanya diadakan di festival besar seperti Tahun Baru Miao atau festival 3 bulan 3. Ya, itu biasanya di tempat tetap di dekat desa, tepi sungai. Seperti sungai. Ya. Oh, berarti kalau terus gitu pemudanya membawa luseng terus gitu main ya? Ya. Main luseng. Ya, memain luseng. Nah, terus gimana supaya kalau si wanitanya mau, pemudinya mau, kalau gadisnya mau? Ya, saat mendengar suara luseng, para gadis yang ingin bergabung sekarang mengenakan pakaian terbalik mereka dan pergi ke tempat pertemuan. Dan kemudian anak-anak muda menyambut gadis-gadis dengan lagu-lagu yang penuh gairah. Dan nyanyian dimulai antara mereka. Oh, mereka saling nyanyi. Ya, saling nyanyi. Duet. Ya, duet. Nah, Ya. Terus kalau begitu sudah itu? Kalau si gadisnya mau, terus gimana? Kalau gadis mau, mereka akan pergi. Terus pacaran. Ya, mereka pacaran. akan
gantian A ya. Ya, seperti itu ya. Ya, ya. Oke, ya udah kalau gitu kita teruskan dulu bagaimana Jianhu pada malam hari. Karena ini para penonton pasti ingin tahu apa sebabnya kok sampai kita harus 2 hari di sana, ya kan? Kenapa dulu Yuyun di sana harus sampai 2 hari? Itu pasti ada sebabnya. Inilah di malam hari Jianhu. Oh, di tempat makan ini biasanya mereka bisa melihat tari suku Miao seperti ini. Sebagian besar tempat makan akan menyediakan tarian ini untuk para tamu. Ini bisa lebih baik membuat kamu larut dalam suasana tari suku Miao. Gerakannya cepat. Ya. 万水千山总是情，举起您发射双手，来点掌声欢迎一下我的阿妹，行不行？我的贵宾朋友们，谢谢。那么接下来呢，我将用这篇小小的意思。 Kamu bisa menari, Yun? Ya, saya tidak bisa. Kamu belajar dong. Oh, tapi saya belajar sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Ini jualan perhiasan. Hiasan perak. Itu ada roda air. Ya. Ya. Biasanya buat apa? Untuk giling padi ya? Ya. Lalu dia kembali lagi untuk nonton. Nah, kita bisa lihat semua bangunan di tempat wisata ini semuanya buat dari kayu. Oh iya, terbuat dari kayu semua. Itu dia tiup ya, yang satu itu? Ya. Oh, tiup jarinya ya? Ya. Dia hanya meniup jari. Saya pernah lihat perangko Tiongkok, ya perangko Tiongkok yang gambarnya suku Miao. Dia punya pemudanya juga memang pegang luseng. Jadi ini memang khas
suku Miao. Di sini banyak restoran ya, Yun ya? Ya, ya, ada banyak restoran. Oh, kalau seperti ini, restoran ini mereka mungkin menjual makanan dari suku Miao. Kalau di tempat makan lain, mereka akan menjual makanan dari seluruh dunia. Nah, kalau ini makanannya bukan suku Miao ya, makanan barat ya. Ya, ini tempat minum. Tempat minum. Ya. Oh, jadi tiap restoran dia buat ini sendiri ya, dia buat pertunjukan sendiri ya. Ya. Waktu kamu di sana, kamu nonton apa? Sama menari gini, tarian. Ya. Sebenarnya di dalam tempat wisata itu ada satu jalan untuk menjual makanan, ada satu jalan untuk menjual minuman. Oh. Ya. Jalan yang satu restoran, yang satu untuk apa? Jadi apa ya istilahnya ya? Kan coffee shop, ya. Coffee shop. Swansea. Kayu ya, jembatan kayu. Ya. Nama Tiongkoknya adalah Dongyu Qiao. Dong adalah angin. Hujan. Dongyu Qiao. Oh, Dongyu Qiao. Ya. Jembatan angin hujan. Ya. Kenapa dinamakan jembatan angin hujan? Saya tidak begitu jelas. Tapi jembatan ini sangat populer di Guizhou, walaupun di Guangxi. Oh. Ya. Di Guangxi juga ada. Ya, di sekolah, di kampus saya juga ada. Oh gitu. Ya. Tapi itu bagus sekali. Ya, sangat bagus. Kayunya diukir kan? Ada ukirannya. Ya. Ini tempat makan di samping sawah. Ya. Tapi sebenarnya ini sangat mirip dengan warung kaki lima di Indonesia. Oh. Ya. Nah, ini juga menjual hiasan pera. Karena pera itu melambangkan cahaya dari suku Miao. Ya. Ini itu jualan apa itu? Itu jualan
makanan dari seluruh penjuru Congo. Nah, ini ayam. Ayam kukus. Ya. Tapi juga ada bebek. Oh, ada bebek juga. Ya. Di Indonesia tidak jarang ayam kukus, ayam goreng adanya. Itu ubi. Ya. Ada ubi. Kalau ini apa? Nah, ini hasil laut. Tapi Oh, iya. namanya saya tidak tahu bagaimana. Tiram. Oh. Oke. Seperti kerang kan ini. Yang ini nih, ini tiram ini. Mahal. Oh, tidak mahal. Ini mahal. 10 yuan ada 4. Oh. 10 yuan ada 4. Oh, 10 yen dapat 4. Ya. Ya, tidak mahal, 25.000. Nah, ini tahu saya, sate. Ya. Orang Tiongkok sangat suka sate. Jadi di seluruh penjuru Tiongkok pada malam mereka akan menjual sate. Hanya di Malang. Hanya dibakar. Ya. Tapi tidak pakai bumbu kacang. Ya. Kalau di Indonesia dia mempergunakan bumbu kacang satenya. Oh, begitu. Ya, sate. Nah, ini. Oh, sate Taichan ini kalau di Indonesia nih. Ya. Tapi tanpa bumbu. Tapi ini dagingnya. Oh, ini tahu. Tahu. Ya. Tahu dibakar. Ya, dibakar. Pisangnya gendut, pisangnya gemuk-gemuk. Iya. Ini hotelnya. Ya. Oh, sekarang kalau kamu tinggal di sana, kamu bisa menyewa pakaian tradisional dari suku Miao secara gratis. Oh, gitu. Ya. Hotel kasih sewa, kasih pinjam. Ya. Kalau harganya sekitar 200 yuan. Apanya tuh 200 yen? Kalau kamu mau tinggal di sana, harganya sekarang 200 yuan satu malam. 200 yen satu malam. Ya. 200 yen satu malam berarti 500 ya 600-an. Ya, kalau di sebelumnya mungkin sampai 1.000 yuan malam, ya. Ini buka sampai jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Nah, kalau di restoran ini biasanya akan menjual makanan dari daerah lain di Tiongkok. Ya.
Ini Anting-anting. ya ya. Kamu beli anting-anting nggak? Kamu beli nggak? Ya. Tapi bagus ya, mereka banyak kasih lampu. Ya, lampunya sangat sangat terang. Tuh, jadi indah sekali. Ya, sangat indah. Karena dipasang lampu semua. Ini hotel. Ya ya ya. Saya Renjak. Ini penduduk asli. Ya, Penduduk. betul asli. Oh, kalau ada sebagian penduduk asli akan menjual susu kedelai pada hari. Siang hari. Ya. Nah, ini toko untuk sewa pakaian tradisional. Tapi itu kan hiasannya pasti palsu kan, bukan perak kan? Bukan perak asli kan? Ya, bukan. Tapi kalau mau menjual bukan. Kalau mau membeli pakaian satu set pakaiannya sekitar 1.000 yuan. 1.000 yen. Oh, Ya. satu ya. Ya. Termasuk hiasan kepala sama seluruh. Kalau kalung. tidak masuk. Ya, tidak masuk. Kalau masuk kalung dan penutup kepala mungkin sampai 2.000 yuan. 2.000 yen. Oh. Ya, tapi itu adalah perak asli. Oh, perak asli itu. Ya. Iya sih. 1.000 yen ya pantas. Ya. 2 juta ya. Nah, saya kan juga pernah beli juga baju-baju seperti itu. Jadi kalau yang asli sulaman ya 2.000 yen, 1.000 yen sekitar 2 juta. Itu betul. Sekitar 2 juta. Nah, tapi kalau mau yang murah ada juga. Yang murah paling cuma 200 kan? Ya. 200 itu bisa yang buatan pabrik gitu. Ya, karena pakaian itu sebagian besar buatan tangan. Ya, kalau buatan tangan pasti 1.000 yen. Ya. 2 juta. Gitu. Ya. Ya, para pemirsa, apabila ada yang ingin bertanya sama Yuyun, saya persilahkan. Ingin tanya, mungkin para pemirsa bisa tahu, ini bisa membayangkan sendiri bahwa Yuyun sendiri termasuk cepat sekali belajar bahasa Indonesia ya kamu. Kamu belajar bahasa Indonesia sudah sangat baik sekali karena apa? Kamu belum 2 tahun, belum sampai 2 tahun kan belajar bahasa Indonesia. Ya. Kepandaian kamu untuk bisa komunikasi aktif itu sudah sangat baik. Saya lihat satu pertanyaan. Oh iya. Boleh tahu berapa biaya kuliah? Per 1 semester. CV. Kalau bagi saya
biaya kuliah adalah betul, bukan 5.000 sekitar 6.000 Semester. satu tahun. Oh, satu tahun. Ya, dua semester. Hmm. Kalau satu semester sekitar 3.000 yuan. Kalau kalau biaya hidup biasanya teman sekelasku kami biasanya akan mendapat 2.000 yuan satu bulan. 2.000 yuan satu bulan. 2.000 yen satu bulan. Ya. 2.000 yen satu bulan 5 juta. Ya. Biaya hidup. Oh ya, biaya hidup. Termasuk tempat tinggal. Tempat tinggal termasuk di dalam biaya kuliah. Oh gitu. Ya. Kamu kalau 2.000 yen per biaya untuk apa? 2.000 yuan untuk biaya makan. Buat makan ya? Ya. Mahal ya? Ya, mahal. sangat mahal. Makanan. Sebenarnya makanan di kampus tidak begitu mahal, tapi tapi makanannya pilihan Sedikit. agak sedikit. Jadi kami akan pergi ke restoran di mall untuk makan. Waduh, mahal sekali. Ya. Itu mahal sekali. Ya. Kalau anak saya nggak sampai segitu, ya, nggak sampai segitu mahal. Jadi karena mereka juga makan, kan ada yang di pinggir warung-warung kan, warung-warung kan lebih murah. Tapi kalau di restoran memang mahal. Di sekitar kampus saya ada satu pasar. Pasar kalau di Malang pasar itu akan menjual makanan seperti warung kaki lima. Beberapa warung kaki lima di pasar itu akan menjual makanan. Ya. Seperti sangat murah. Biasanya akan ada ayam goreng. Juga ada bihun. Orang Kongsi sangat suka makan bihun. Oh, gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Suku Miao marganya apa saja? Sing sama. Sama apa tidak sama orang suku Han? Tidak sama. Tidak sama. Sebenarnya kalau orang suku Miao ya kan kalau kamu kan marganya Wu. Ya. Wu, Han juga ada. Han juga ada. Ada. Ya. Sebenarnya marganya tidak begitu mirip. Tidak begitu sama. Ya. Yang tidak ada di suku Han kamu tahu? Kalau di suku Han mereka ada sebagian orang marganya Huang. Ya. Huang. Ya, Huang banyak di suku Han. Ya. Di suku Miao juga banyak. Kalau di suku Miao, suku Miao ada Zhang nggak? 我是姓张嘛。Ada nggak Zhang?
对，selain Zhang juga ada Wu juga ada sebagian besar marga di suku Miao. Oh, gitu. Zhang juga ada berarti. Ya, Zhang terbesar kan? ya. Paling banyak. Nah, ini ada Pak Ari Wijaya mengatakan, apakah ada suku Miao hidup di Indonesia? Saya jarang ketemu ya, gitu. Kalau orang suku Miao itu ada di Indonesia, kebanyakan di sini Hokkien, benar Konghu. Ya. Jadi Fujianren yang ada Caiceli sama Guangdong, itu yang ada. Tapi kalau suku Miao itu adanya paling di Thailand, Taiwan. Taiwan itu ada yang ke sana juga, gitu. Begitu Pak Ari. Baik, itu penjelasan kita dari hari ini. Ada lagi? Oh, ada yang mau tanya lagi. Apakah betul tanda keturunan suku Miao adalah kuku pada kelingking kaki? Ada tumbuh kuku kecil. Rasanya ini yang lebih banyak orang Hokkien ya. 有没有这个那个地点呢？不是在你的那个教里 Oh, tidak ada. nggak ada kan ya? Tidak ada. Setahu saya tidak ada Pak Robi. Malah saya pernah dengar itu orang Hokkien yang ada seperti ini gitu. Ada ciri-ciri seperti itu. Yuyun, apa perbedaan terbesar antara budaya Miao dan budaya Han? Sebenarnya satu perbedaan yang terutama adalah bahasanya berbeda. Seperti yang tadi saya sebut, di daerah yang terkelompok banyak orang suku Miao, mereka akan menggunakan bahasa Miao. Kalau bagi semua orang suku Han, mereka akan menggunakan bahasa Mandarin. Ya. Kalau untuk hidup orang suku Miao sangat suka makanan yang asam. Ya. Oke, apakah masih seperti itu kalau ada anak-anak yang muda-muda yang seusia kamu? Tergantung ya. Kalau anak-anak muda, apakah kamu masih ada perbedaan antara budaya Miao sama budaya Han? Seperti kalau bagi anak-anak muda antara orang suku Miao dengan orang suku Han, mereka tidak ada begitu banyak perbedaan. Karena di zaman ini orang suku Miao tersebar di seluruh Tiongkok. Mereka sering hidup dengan orang suku Han. Ada orang suku lain. Jadi bedanya mereka tidak ada begitu banyak perbedaan. Ya, oke, baik. Ya, baik, saudara-saudara semua, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, kelihatannya ini sudah waktunya juga kita akan berakhir di sini. Terima kasih semua ya atas kehadirannya.
Terima kasih Yuyun, penjelasan kamu dan kamu hebat. Kamu Terima hebat. kasih Pak. Terima kasih pemirsa semua. Bahasa Indonesia saya juga harus banyak latihan. Terima kasih semua. Sudah bagus, bagus sekali. Kamu sudah bagus sekali. Oke, semuanya. Kalau gitu selamat malam. Sampai kita bertemu lagi. Ya, minggu depan saya akan mengundang seorang dari suku Chuang untuk cerita mengenai budaya Chuang dan juga kita akan jalan-jalan ke Guilin. Ya, baik. Sampai berjumpa minggu depan.